Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus MBC NU Kecamatan Pagerbarang, Suryatan Watan Fidiyatan, teman-teman semua jamaah pengajian online Media Center NU Pagerbarang. Alhamdulillah sore hari ini masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita teruskan yang pembacaan kitab Safinatun Najah. Setelah kita mempelajari tentang fardu-fardunya wudhu, pada sore hari ini kita akan membahas pasal tentang air. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, ditunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, tabi'in, para ulama, para aulia, imam madhab, para musannif kitab, wabil khusus musannif kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, dan kepada semua para wali-wali Allah, wabil khusus Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dan kepada semua pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pahlawan yang telah mendahului kita, para ulama, wabil khusus pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, kepada semua orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih hidup atau yang telah meninggal, semoga diberikan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal sewiji. Al-ma'u utawi kang aran banyu, qalilun iku ana banyu secuil, wa kathirun lan ana banyu kang akeh. Al-qalilu utawi banyu kang secuil, ma iku banyu dunal kullataini kang kurang saking rong kolah. Wal kathiru utawi banyu kang akeh
kulatani iku banyu rong kolah. Fa'aksaro maka halet luwih akeh saking kulatani. Al-qalilu utawi banyu kang secuil yatanajasu iku bisa dadi najis. Biwuku'in najasati sebab tumibone barang kang najis fihi ing dalem al-qalil. Wa illam yataghayyar senajan ora berubah apa al-qalil. Wal ma'u utawi banyu al-kathir kang akeh la yatanajasu iku ora bisa dadi najis apa al-ma'ul kathir. Illa kejaba idza taghayyara ing dalem nalikane berubah ta'muhu apa rasane al-ma'ul kafir au launuhu atawa warnane al-ma'ul kafir au rihuhu atawa ambune al-ma'ul kafir. Saudara-saudara jemaah pengajian ngaji online Media Center MU Pager Barang yang saya hormati, setelah kita membahas tentang tata cara berwudu, maka mau tidak mau kita harus mengetahui air, yaitu media utama yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Salah satunya adalah wudu. Air harus kita pelajari karena tidak semua air bisa kita gunakan untuk bersuci. Tidak semua air bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Ada beberapa air yang bisa untuk menghilangkan najis, ada juga yang tidak bisa menghilangkan najis. Dari segi jumlah air terbagi menjadi dua, qalilun wa katsirun. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, sedangkan air yang banyak adalah air yang 2 kula atau lebih. Nah, 2 kula di sini kalau kita gunakan ukuran Indonesia, seperti yang saya dapatkan keterangan dari guru-guru saya, seumpama kita mempunyai bak mandi yang terletak di dalam kamar mandi, ukuran normal biasanya segi 4. Itu ukurannya 2 kolah itu ukurannya 60 cm persegi, tinggi 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm. Maka ukuran tersebut ada, jika airnya penuh, maka ukuran tersebut adalah air 2 kula, air yang banyak. Adapun kalau kurang dari itu, berarti air hukumnya sedikit. Kita harus tahu dulu air yang kita gunakan untuk wudu banyak atau sedikit. Jadi airnya dimasukkan ke dalam kolah, ukuran kolah itu 60 cm persegi, panjang lebar tinggi atau bahkan lebih, maka air itu namanya air banyak. Kalau dijadikan liter, kurang lebih sekitar 216 liter. 216 liter air. Jadi 60 cm persegi, cara menghitungnya 60 panjang kali 60 lebar berarti 3.600. 3.600 dikalikan 60 tinggi berarti 216.000 dibagi 1.000, 216 berarti 216 liter air bisa dikatakan banyak. Di bawah itu air sedikit.
Setelah kita mengetahui air ini banyak atau sedikit, maka al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Dampaknya apa? Jika air ini banyak bagaimana? Jika air ini sedikit bagaimana? Air sedikit yang kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter, seperti air 1 ember itu, ketika kejatuhan najis, sesuatu yang berupa najis, maka air yang sedikit itu dihukumi menjadi mutanajis. Artinya sesuatu yang suci tapi terkena najis, hukumnya menjadi mutanajis. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah sama sekali. Umpama kita punya air 1 ember. 1 ember itu jelas tidak ada 2 kola, jelas kurang dari 216 liter. Kita punya air 1 ember. Biasanya saudara-saudara yang kamar mandinya tidak ada bak mandi, diganti menggunakan ember biasanya. Nah, ukuran ember itu kadang ada yang pakai ember cat 25 kilo. Itu sedikit itu. Paling 25 liter, sedikit. Nah, air yang sedikit itu ketika kejatuhan sesuatu yang najis, contohnya apa? Contohnya seperti sesuatu yang najis yang bisa dilihat oleh mata, kotoran tikus atau kotoran cicak, itu adalah barang najis. Ketika jatuh ke ember, maka air yang ada di dalam ember sudah berubah hukum yang tadinya suci menjadi najis. Walaupun tidak ada perubahan sama sekali, baunya masih sama, warnanya masih sama, rasanya pun masih sama, tetap hukumnya adalah air tersebut najis. Karena airnya sedikit. Jika airnya sudah najis, maka konsekuensinya air tersebut mau tidak mau ya harus dibuang. Digunakan untuk bersuci seperti wudhu tidak boleh, atau digunakan untuk cebok, membersihkan diri dari buang air kecil atau buang air besar juga tidak boleh. Digunakan untuk bersuci tidak bisa, digunakan untuk menghilangkan najis juga tidak bisa. Nah, ini resiko. Maka yang paling baik jika saudara-saudara semua mau membuat kamar mandi, kalau bisa membuat bak penampungan airnya yang besar. Yang besar lebih dari 60 cm persegi supaya lebih aman. Jika airnya itu banyak, maka la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Ketika air sedikit tadi kejatuhan najis menjadi najis walaupun tidak berubah sifat airnya. Sebaliknya air yang banyak ketika kejatuhan najis dia tidak akan menjadi najis. Saudara-saudara di rumah punya bak penampungan air, kamar mandi, ukuran kolamnya besar. Terutama rumah-rumah zaman dulu kolamnya besar semua, lebih dari 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter, panjangnya kadang sampai 2 meter kadang ada. Itu mantap, seperti kolam renang, itu airnya banyak. Kalau penuh, kalau setengah pun masih dikatakan banyak, masih dikatakan banyak. Nah, itu ketika kejatuhan najis, kotoran cicak atau kotoran tikus, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Berbeda dengan air yang sedikit. Air yang banyak ketika kejatuhan najis tidak berubah menjadi najis, terkecuali ada yang berubah. Ada yang berubah, entah itu berubah warna atau rasa atau baunya. Airnya banyak, kejatuhan kotoran. Kalau
Kalau tidak ada yang berubah, tidak najis. Tapi kalau ada yang berubah karena mungkin kotorannya banyak, seperti kotoran ayam ya. Ada ayam masuk kamar mandi terus mengeluarkan kotoran di dalam bak penampungan air, padahal cukup besar, airnya banyak. Tapi karena kotoran ayam itu banyak, akhirnya dicium airnya bau kotoran ayam, maka sudah menjadi najis. Jadi bedanya kalau airnya sedikit, kurang dari 216 liter, terjatuh kejatuhan najis, hukumnya menjadi najis walaupun tidak ada yang berubah sifatnya. Sifat air ada 3, rasa, warna, dan bau. Tapi kalau air banyak kejatuhan najis, dia tidak akan menjadi najis kecuali berubah sifat salah satu sifatnya, rasanya, baunya, atau warnanya. Jadi perlu kita mengerti perbedaan antara air banyak dan air sedikit. Dan saya rasa kalau kita mengikuti apa yang ditulis dalam kitab Safinah ini, ketika ada air di dalam kamar mandi yang biasa ditampung menggunakan bak atau menggunakan ember cat 25 liter atau 50 liter ya. Ketika kita menggunakan kitab Safinah, saya rasa cukup sulit karena kotoran cicak kebanyakan akan masuk ya. Kotoran cicak sering masuk ke situ. Maka kita bisa ambil alternatif lain ya. Jadi kita ikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang kitab I'anatul Talibin itu ada ya. Jadi air itu ketika kejatuhan najis, yang terpenting bukan banyak sedikitnya, yang terpenting adalah berubah atau tidaknya. Jadi walaupun air itu sedikit, katakan air cuma 10 liter atau 50 liter, kejatuhan najis berupa kotoran cicak. Kalau kita ikut kitab Safinah itu najis, air menjadi najis, mutanajis. Kalau ikut Safinah itu kan susah, karena sulit dihindari. Maka bisa kita alternatif mengikuti kaul pendapatnya Imam Ibnu Hajar atau Imam Al-Ghazali, bahwa air itu ketika kejatuhan najis tidak penting banyak sedikitnya air, yang terpenting adalah perubahannya. Jika berubah salah satu sifatnya, najis. Jika tidak berubah, tidak najis. Entah itu air sedikit, entah itu air banyak, yang terpenting adalah perubahannya. Jadi itu bisa dijadikan alternatif ya. Kalau kita enggak menggunakan pendapat yang ada di kitab Safinah karena terlalu berat, kita bisa mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali, dan itu diperbolehkan. Enaknya jadi orang NU seperti itu. Orang NU itu talinya kan lambangnya saja bola dunia, talinya kendor. Artinya kendor bagaimana? Ya gampangan. Imam di sini sulit, kita ikut imam yang lainnya lebih mudah, bisa. Kalau sulit dihindari, kita bisa mengikuti pendapatnya Imam Ghazali atau Imam Ibnu Hajar, boleh. Akan tetapi yang paling baik tetap kita ikut pendapat kitab Safinah. Seperti yang saya ucapkan kemarin sore, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari perbedaan pendapat lebih diutamakan. Jika kita ikut kitab ini, kitab Safinah, lebih aman, lebih selamat. Terserah saudara-saudara mau ikut yang mana, terserah, monggo, semuanya benar. Jadi masalah air perlu kita pelajari dengan baik ya. Akan tetapi kitab Safinah tidak terlalu rinci dalam pembahasan masalah air. Kitab Safinah tidak menerangkan jenis air lain. Kitab Safinah hanya menerangkan jenis air
suci dan najis. Tidak menerangkan air mustakmal, tohir ghair mutahhir tidak diterangkan, atau tohir mutahhir makruh tidak diterangkan. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kaji seperti kita takrib atau fathul qorib, ya. Itu lengkap, insya Allah lengkap. Cari ustaz, cari kiai, minta ngaji, ya. Jadi harus kita sehari-hari ibadah, sholat dan lain sebagainya, salah satu syaratnya adalah suci. Suci kita menggunakan wudhu menggunakan air. Maka mau tidak mau kita harus paham ilmu tentang air. Salah satunya yang tercantum dalam kitab takrib yang lebih komplit daripada kitab Safinah. Masuk fasal berikutnya, mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang wajibaken adus sifatun iku ana 6. Ilajul hasyafati siji nglebokaken hasyafah fil farji ing dalem farjine wong wadon. Wa khurujul mani lan metune banyu mani wal haidilan haid wan nifasi wal haidilan haid wan nifasulan nifas wal wiladatulan lahiran wal mautulan mati. Setelah kita mempelajari tentang air, kita masuk pada pembahasan berikutnya, sesuatu yang mewajibkan mandi. Mandi hukumnya bisa mubah, seperti mandi untuk menyegarkan badan, untuk membersihkan badan. Ada mandi yang hukumnya sunnah, mandi ketika kita hendak berangkat untuk sholat Jumat, atau mandi setelah memandikan mayit. Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah memandikan mayit pulang ke rumah mandi lagi, hukumnya sunnah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah mandi yang wajib. Ada 6 hal yang menjadikan mandi menjadi wajib. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya helm kelamin laki-laki, helm alat kelaminnya laki-laki ke dalam farji vagina perempuan, melakukan hubungan intim. Tidak usah saya jelaskan terlalu panjang. Melakukan hubungan intim, baik itu keluar air maninya ataupun tidak, baik keluar air mani ataupun tidak, sudah mewajibkan mandi besar. Yang nomor 2, wahurujul mani, keluarnya air mani. Baik keluarnya air mani itu disengaja saat kita berhubungan intim, atau disengaja oleh tangan kita sendiri, masturbasi atau onane, atau keluar air maninya tanpa disengaja seperti dalam keadaan tidur. Semuanya itu mewajibkan mandi. Jadi keluarnya air mani mewajibkan mandi besar. Wal haidu, ketiga adalah berhentinya haid. Ketika haid sudah berhenti, maka wajib mandi. Tata cara mengecek haid sudah berhenti atau belum bagi perempuan, ya. Jadi yang paling baik kalau ingin tahu haid ini sudah benar-benar berhenti atau belum, perempuan sebaiknya memasukkan kapas berwarna putih bersih ke dalam alat kelaminnya sendiri atau cotton bud, kemudian ditarik keluar. Jika masih ada warna sedikit warna darah, maka belum bisa dikatakan berhenti, masih haram melaksanakan sholat dan puasa. Tapi ketika cotton bud atau kapas dikeluarkan dari kelamin perempuan, warnanya masih sudah bersih, tidak ada warna darah sedikit pun, maka bisa dipastikan haid telah selesai. Ketika haid sudah selesai, maka kewajiban mandi besar bagi perempuan tersebut. Wan nifasu, yang keempat adalah berhentinya nifas. Sama ya dengan haid, cara melihat nifas sudah benar-benar berhenti atau belum, caranya sama dengan haid. Haid, darah yang keluar rutin, ya. Biasanya bagi perempuan sebulan sekali,
7 hari atau berapa hari itu ada. Tapi kalau darah nifas keluar setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, wal wiladatu adalah melahirkan. Perempuan yang telah melahirkan diwajibkan melakukan mandi besar. Ini jangan salah paham. Ini banyak orang-orang yang mungkin kurang paham ya, kurang ngaji, salah anggapan. Setelah perempuan melahirkan langsung mandi besar. Nah, ini salah ini. Ya. Ada orang wanita melahirkan, tanya kepada salah satu tokoh, orang yang ditokohkan, tokoh agama. Ini saya sudah melahirkan, apakah saya harus mandi besar atau menunggu nifasnya berhenti? Ya, karena mungkin tokoh agama tersebut kurang tahu ya. Ini penyakit seperti yang dikatakan guru saya. Salah satu penyakit orang yang sudah ditokohkan dalam agama, katakan ustadz atau kiai ya, salah satu penyakitnya adalah ketika diajukan pertanyaan, dia tidak punya ilmu akan pertanyaan tersebut. Karena dia takut dicap sebagai orang yang kurang pinter atau masih bodoh, akhirnya dia paksakan menjawab tanpa dasar ilmu pengetahuan. Padahal menjawab dengan terpaksa tanpa ilmu pengetahuan hukumnya adalah batil, walaupun jawabannya benar, apalagi salah. Jadi kalau kita di suatu saat kita ditanya orang lain bagaimana hukumnya ini, kita tidak tahu, jawab saja kita tidak tahu, saya tidak tahu, saya belum tahu. Tidak usah memaksakan jawab. Karena kalau kita memaksakan jawab, sekalipun jawaban kita benar, tetap hukumnya salah, apalagi jawabannya salah. Jadi tidak boleh memaksakan jawab. Seperti kasus tadi, perempuan setelah melahirkan tanya kepada salah satu tokoh, apakah setelah melahirkan saya mandi wajib? Iya, dijawab iya. Padahal tidak. Kenapa? Umumnya perempuan setelah melahirkan akan mengeluarkan darah nifas. Wanita yang masih mengeluarkan darah nifas itu tidak boleh melakukan toharo, bersuci itu tidak boleh. Tidak boleh itu bahasa halus dari haram ya. Karena saya tidak terlalu suka dengan istilah haram ya. Jadi tidak boleh memperhalus, hanya memperhalus ya. Jadi wanita yang masih keluar darah nifasnya itu tidak boleh melakukan toharo atau bersuci. Ketika wanita tersebut telah melahirkan, darah nifas masih keluar, wanita tersebut dipersilahkan mandi, akan tetapi mandinya bukan mandi untuk bersuci. Kalau wanita tersebut mandi dengan niat mandi wiladah, mandi bersuci setelah melahirkan, maka mandi tersebut mandi dilarang, haram, bahasa fikihnya haram, tidak boleh. Begitu juga wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid, darah haid yang masih keluar juga tidak boleh melakukan toharo bersuci. Nah, ini salah kaprah. Wanita yang sedang haid biasanya mengumpulkan rambut yang disisir, rontok itu dikumpulkan. Katanya kalau rambutnya tidak diikutkan dalam mandi besar, besok menuntut. Padahal tidak. Keterangan dalam kitab I'anatul Talibin tidak. Jadi wanita yang haid kalau mau potong kuku silahkan, kuku dibuang juga nggak apa-apa, tidak harus dikumpulkan. Begitu juga ketika mau potong rambut dibuang juga nggak apa-apa. Dan ini ada karena tidak tahu wanita yang sedang haid atau nifas rambutnya rontok dikumpulkan. Setelah dikumpulkan rambut tersebut langsung dicuci dengan niat mensucikan rambut, niat bersuci. Padahal haidnya belum selesai. Itu juga sesuatu hal yang dilarang. Kalau mau mensucikan rambut rontok ya tunggu setelah haid selesai. Begitu juga wiladah.
ketika kita mau mandi wiladah, mandi wajib setelah melahirkan juga kita harus menunggu setelah nifasnya selesai. Kalau nifasnya belum selesai silahkan mandi hanya untuk membersihkan badan, jangan diniati untuk bersuci. Walaupun hadasnya ada dua, kewajiban mandi cuma hanya satu kali. Seperti contoh, ada orang sebelum melahirkan melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi besar, perempuan tersebut karena sedang hamil tua melahirkan. Hubungan suami istri hadas pertama, keluar air mani hadas kedua, melahirkan hadas ketiga. Setelah melahirkan keluar darah nifas hadas keempat. Setelah nifas berhenti, apakah wajib mandi 4 kali? Karena hadasnya ada 4, tidak. Wajibnya mandi hanya 1 kali. Jadi setelah melahirkan nifas berhenti, kita mandi wajib hanya 1 kali. Yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah mati. Orang mati wajib mandi. Ya bukan mandi ya, dimandikan oleh orang yang masih hidup. Jadi itulah sesuatu yang bisa mewajibkan mandi bagi kita. Yang pertama, melakukan hubungan intim, memasukkan hasyafah, helm kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, farji perempuan. Yang kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga, berhentinya darah haid. Yang keempat, berhentinya darah nifas. Yang kelima, setelah melahirkan. Dan yang terakhir, yang keenam, yang mewajibkan mandi adalah mati atau meninggal dunia. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.